Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Yulia. Saya ingin menjelaskan tentang ethical leadership. Yang pertama, definisi dari kepemimpinan yang etis. Kepemimpinan adalah kemampuan atau otoritas untuk membimbing dan mengarahkan orang lain menuju suatu tujuan. Kepemimpinan yang efektif sangat penting bagi perusahaan. Membuat keputusan yang etis merupakan suatu dimensi dari sebuah kepemimpinan. Sebuah perusahaan yang sukses berkembang berdasarkan kepemimpinan dan kemampuan kreatif dari pendirinya. Contohnya seperti pengusaha Steve Jobs dari Apple, Bill Gates dari Microsoft, Sam Walton dari Walmart, dan Mark Zuckerberg dari Facebook. Pendiri yang kuat merupakan salah satu bagian dari kesuksesan perusahaan. Kepemimpinan etis yang kuat harus ditunjukkan melalui penerus, manajer lain, dan karyawan untuk melanjutkan keberhasilan yang etis, menciptakan budaya yang etis pula. Selanjutnya yaitu persyaratan kepemimpinan yang etis. Beberapa persyaratan dalam kepemimpinan yang etis. Yang pertama yaitu pemimpin etis harus menjadi contoh bagi nilai-nilai perusahaan. Yang kedua, menempatkan apa yang terbaik bagi organisasi di atas kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga, melatih dan mengembangkan karyawan sepanjang karir mereka. Yang keempat, membangun mekanisme pelaporan, memahami karyawan. Yang kelima, mengenali batasan aturan dan hasil organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat kepemimpinan yang etis. Kepemimpinan yang etis menciptakan banyak manfaat bagi sebuah organisasi. Yang paling penting, kepemimpinan yang etis memiliki dampak langsung pada budaya perusahaan. Kepemimpinan yang etis juga menyebabkan kepuasan karyawan dan komitmen karyawan yang lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa karyawan suka bekerja untuk perusahaan yang beretika dan cenderung tidak meninggalkan organisasi yang beretika. Faktor-faktor ini diterjemahkan ke dalam penghematan biaya yang signifikan bagi perusahaan dan berfungsi untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Tujuan dari budaya perusahaan yang berpusat pada karyawan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan kualitas layanan pelanggan. Kepemimpinan yang etis dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui kepuasan dan produktivitas karyawan. Hal itu menciptakan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan eksternal. Selanjutnya, kepemimpinan yang etis adalah persyaratan dasar untuk mempengaruhi penilaian pasar jangka panjang perusahaan. Ada hubungan positif antara komitmen etis karyawan dan penilaian perusahaan di pasar saham. Reputasi perusahaan untuk tanggung jawab sosial perusahaan juga berdampak pada keputusan investor. Tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan negatif dengan risiko etika dalam jangka panjang, dan investor melihat risiko sebagai faktor ketika menentukan apakah akan berinvestasi di perusahaan. Selanjutnya yaitu kepemimpinan etis dan budaya organisasi. Budaya organisasi muncul apakah ada kepemimpinan yang efektif atau tidak. Dimensi etika tergantung pada bagaimana pemimpin perusahaan mempengaruhi budaya. Dalam organisasi di mana para pemimpin toleran atau acuh tak acuh terhadap pelanggaran, budaya kemungkinan akan berkembang di mana karyawan mengambil jalan pintas dan mengambil risiko berlebihan untuk memajukan karir mereka. Di sisi lain, pemimpin etis menyadari bahwa budaya organisasi akan berdampak langsung pada perilaku karyawan dan membuat upaya yang lebih besar untuk mempromosikan budaya etika dan kepatuhan para pemimpin, membantu mengatur nada untuk budaya seperti itu melalui nilai-nilai bersama, sikap, dan praktik etis. Selanjutnya yaitu mengelola konflik etika. Konflik etis terjadi ketika ada dua atau lebih posisi pada keputusan etis. Terkadang konflik etika muncul karena karyawan merasa tidak nyaman dengan keputusan mereka sendiri
atau rekan kerja mereka. Salah satu manfaat dari konflik etika adalah membantu menunjukkan masalah etika. Pengambilan keputusan etis tidak terjadi kecuali masalah etika didefinisikan dan perlu diselesaikan. Membawa masalah etika ke tempat terbuka dapat menyebabkan konflik etika, tetapi memungkinkan para pemimpin etis untuk mengelola konflik itu dan membawanya lebih dekat ke penyelesaian. Selanjutnya, gaya manajemen konflik. Ada banyak gaya contoh di tempat kerja ketika seorang pemimpin harus turun tangan untuk menyelesaikan konflik etika. Bagaimana seorang pemimpin mendekati situasi konflik, menentukan strategi mana yang diambil ketika menyelesaikan konflik. Kami mengkategorikan manajemen konflik ke dalam 5 gaya, yaitu bersaing, menghindari, mengakomodasi, berkolaborasi, dan berkompromi. Gaya ini didasarkan pada 2 dimensi, yaitu ketegasan dan kooperatif. Ketegasan bertindak demi kepentingan terbaik seseorang, sedangkan kooperatif berarti bekerja demi kepentingan terbaik orang lain. Dalam mengembangkan gaya manajemen konflik untuk menyelesaikan masalah etika, seorang pemimpin mungkin perlu menyesuaikan gaya agar sesuai dengan dilema etika tertentu. Pemimpin yang memiliki gaya manajemen konflik bersaing sangat tegas dan tidak terlalu kooperatif. Pemimpin yang bersaing percaya pada kemenangan dengan biaya berapapun dan mengukur kesuksesan dengan seberapa banyak pihak lain kalah. Yang selanjutnya yaitu pemimpin etis memberdayakan karyawan. Pemimpin etis dalam suatu organisasi tidak dapat membuat setiap keputusan etis sendiri. Faktanya, banyak keputusan sehari-hari tidak akan dibuat oleh manajemen, tetapi oleh karyawan. Karyawan terus-menerus menghadapi tekanan dan peluang organisasi di tempat kerja untuk terlibat dalam perilaku etis atau pelanggaran. Karena keputusan karyawan memiliki dampak yang luas pada suatu organisasi, pemimpin etis harus memberdayakan karyawan untuk membuat keputusan etis dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Karyawan di semua tingkat organisasi harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan keterampilan kepemimpinan yang etis. Selanjutnya yaitu kepemimpinan etis, komunikasi. Komunikasi untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Yang pertama, lakukan percakapan yang sulit yang ingin Anda lakukan, termasuk memberitahu orang lain apa yang mereka butuhkan dan belum tentu ingin didengar. Selanjutnya yaitu berhenti berbicara dan lebih banyak mendengarkan. Yang ketiga, angkat telepon dan berjalan menyusuri lorong untuk benar-benar berbicara dengan seseorang, apakah mengandalkan email yang lebih impersonal. Yang keempat, komunikasikan kabar buruk dengan cara yang sama, dengan semangat yang sama sebagai kabar baik. Yang kelima, bagikan umpan balik kinerja dengan orang lain secara teratur sehingga orang lain tahu bagaimana mereka dapat meningkatkannya. Yang keenam, bertujuan dan bijaksana dalam cara Anda berkomunikasi. Yang ketujuh, mintalah umpan balik agar Anda dapat meningkatkan keterampilan Anda. Yang kedelapan, bekerja pada titik-titik buta Anda dalam kemampuan kepemimpinan Anda. Ada keterampilan komunikasi kepemimpinan etis memiliki 4 kategori komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Yang kedua, komunikasi kelompok kecil. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Dan yang keempat, mendengarkan. Komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang paling terkenal dan terjadi ketika dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain. Komunikasi kelompok kecil merupakan jenis komunikasi ini menjadi semakin penting untuk pengambilan keputusan yang etis, bermanfaat karena memungkinkan sejumlah individu untuk berkolaborasi dan bertanggung jawab.
Yang ketiga, komunikasi nonverbal, komunikasi yang diekspresikan melalui tindakan bahasa tubuh, ekspresi atau lainnya, bentuk komunikasi tidak tertulis atau lisan. Komunikasi nonverbal memberikan petunjuk utama tentang keadaan emosional individu. Yang selanjutnya ya, mendengarkan. Mendengarkan melibatkan perhatian perilaku verbal dan nonverbal. Mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara jika salah satu pihak dalam dialog tidak mendengarkan. Komunikasi menjadi tidak efektif. Selanjutnya yaitu hubungan pemimpin-pengikut dalam komunikasi. Yang pertama, program dan komunikasi etika. Salah satu cara yang paling dapat diamati untuk mengomunikasikan nilai-nilai etika kepada karyawan adalah melalui kode etik dan pelatihan tentang cara membuat keputusan yang etis. Perbedaan kekuasaan dan politik tempat kerja. Perbedaan kekuasaan dan politik tempat kerja, meskipun kemungkinan akan ada perbedaan kekuasaan dan supervisor dan karyawan antara supervisor dan karyawan di dalam organisasi, penting bahwa para pemimpin etis berusaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan ini ketika komunikasi etis terlibat. Selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik dapat terjadi melalui metode informal seperti percakapan sederhana atau melalui sistem yang lebih formal, seperti evaluasi kinerja karyawan. Pemimpin yang etis memahami pentingnya umpan balik yang positif dan negatif untuk karyawannya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan mempengaruhi keputusan etis. Gaya kepemimpinan mempengaruhi banyak aspek perilaku organisasi, termasuk penerimaan dan kepatuhan karyawan terhadap norma dan nilai organisasi. Gaya yang berfokus pada membangun nilai-nilai organisasi yang kuat di antara karyawan berkontribusi pada standar perilaku bersama. Mereka juga mempengaruhi transmisi organisasi dan pemantauan nilai, norma, dan kode etik. Singkatnya, gaya kepemimpinan suatu organisasi mempengaruhi bagaimana karyawan bertindak. Tantangan bagi para pemimpin adalah dalam mendapatkan kepercayaan dan komitmen antara anggota organisasi yang sangat penting jika pemimpin organisasi ingin mengarahkan perusahaan mereka menuju kesuksesan. Para pemimpin yang diakui sebagai dapat dipercaya lebih cenderung dianggap sebagai pelayan etis. Mempelajari gaya dari sikap kepemimpinan perusahaan juga membantu untuk menunjukkan dengan tepat di mana masalah etika di masa depan mungkin muncul, bahkan untuk tindakan yang mungkin melanggar hukum. Karyawan seringkali melihat kepemimpinan organisasi mereka untuk menentukan bagaimana merespons. Selanjutnya yaitu ada 6 gaya kepemimpinan didasarkan pada kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang memaksa menuntut kepatuhan sesaat dan berfokus pada pencapaian inisiatif dan pengendalian diri. Yang kedua, pemimpin berwibawa yang dianggap sebagai salah satu gaya paling efektif menginspirasi karyawan untuk mengikuti visi, memfasilitasi perubahan, dan menciptakan iklim kinerja yang sangat positif. Yang ketiga, pemimpin afiliatif menghargai orang, emosi mereka dan kebutuhan mereka, dan mengandalkan persahabatan dan kepercayaan untuk mempromosikan fleksibilitas, inovasi, dan pengambilan risiko. Yang keempat, pemimpin yang demokratis bergantung pada partisipasi dan kerja tim untuk mencapai keputusan kolaboratif. Yang kelima, pemimpin penentu kecepatan dapat menciptakan iklim negatif karena standar tinggi yang ditetapkan. Yang keenam, pemimpin pembinaan membangun iklim positif dengan mengembangkan keterampilan untuk mendorong kesuksesan jangka panjang, mendelegasikan tanggung jawab, dan dengan terampil mengeluarkan tugas yang menantang. Selanjutnya yaitu model radar.
Pemimpin yang etis harus proaktif dan tidak bisa hanya menunggu masalah datang. Sebaliknya, mereka harus berinteraksi dengan karyawan dan memiliki sistem untuk mengenali atau mendeteksi masalah etika sebelum muncul. Cara terbaik untuk menangani pelanggaran adalah dengan menghindarinya sepenuhnya. Namun, bahkan organisasi terbaik pun menderita risiko etika. Ketika kesalahan etika atau masalah muncul, pemimpin harus memiliki rencana untuk menjawab kekhawatiran pemangku kepentingan dan pulih dari kesalahan. Kami mengadopsi akronim RADAR untuk menggambarkan tugas pemimpin etis untuk mengenali masalah etika, menghindari kesalahan bila memungkinkan, menemukan area risiko etika, menjawab kekhawatiran pemangku kepentingan ketika masalah etika terungkap, dan pulih dari bencana kesalahan dengan memperbaiki kelemahan dalam etika program. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.